Perkenalkan, nama saya Maria Yosefina Ule, MPM 1754008, Prodi PGST. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai video kearifan lokal yang terdapat di Kota Surakarta. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan budaya lokal yang dimiliki oleh Kota Surakarta pada umumnya. Karena Kota Surakarta disebut juga dengan Kota Budaya Jawa. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari kearifan lokal yang terdapat di Kota Surakarta sebagai berikut. Ribuan orang tampak antusias memadati area Ngarsopuro, Solo agar bisa bersama-sama hadir dalam perayaan kota sekaligus menikmati belasan ribu takir jenang yang disediakan panitia secara cuma-cuma. Takir adalah wadah yang terbuat dari daun pisang yang dibentuk secara khusus untuk mewadahi makanan dalam ukuran kecil. Jenang sangat lekat dalam budaya Jawa. Hampir setiap acara tradisi selalu dihadirkan menu jenang dengan kekhasan dan penamaan masing-masing. Namun maksud menghadirkan jenang selalu sama, adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan Tuhan. Dalam festival tersebut, bukan hanya menu jenang khas Solo yang dihadirkan, jenang-jenang khas berbagai daerah di Nusantara juga dihadirkan. Hal tersebut memang menjadi salah satu tujuan acara, yaitu turut melestarikan menu kuliner tradisional agar tetap lestari dan tetap diingat oleh khalayak luas. 2. Solo Batik Carnival adalah sebuah festival tahunan yang diadakan oleh pemerintah Kota Surakarta dengan menggunakan batik sebagai bahan utama pembuatan kostum. Para peserta karnaval akan membuat kostum karnaval dengan tema-tema yang ditentukan. Para peserta akan mengenakan kostumnya sendiri dan berjalan di atas catwalk yang berada di Jalan Slamet Riyadi. Karnaval ini diadakan setiap tahun pada bulan Juni sejak tahun 2008. Yang ketiga, Solo Batik Fashion atau SBF adalah pagelaran budaya tahunan yang diselenggarakan di Kota Solo yang memeragakan busana-busana batik. Peragaan busana ini dimulai pada tahun 2009. Perbedaan Solo Batik Fashion dengan peragaan busana yang lain adalah lokasi penyelenggaraannya yang dibuka untuk umum sehingga masyarakat Kota Solo dapat menyaksikannya tanpa dipungut biaya apapun. Pagelaran fashion tahun 2009 dan 2010 diselenggarakan di Kompleks Pasar Ngarsopuro, sedangkan tahun 2011 acara ini diselenggarakan di kawasan Bundaran Gladak. Pameran baju batik outdoor ini diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Yang keempat, Grebeg Sudiro merupakan perayaan yang diadakan untuk memperingati Tahun Baru Imlek dengan perpaduan budaya Tionghoa Jawa. Festival yang dimulai sejak 2007 ini biasa dipusatkan di daerah Pasar Gede dan Balong, atau di Kelurahan Sudiro Prajan dan Balai Kota Solo. 5. Festival Payung. Pasar payung jadi agenda utamanya. Pasar payung mempertemukan para pengrajin payung dengan konsumen-konsumen. Tak hanya itu, banyak rangkaian kegiatan lainnya seperti karnaval payung, pentas tari payung, fashion show payung, workshop dan melukis payung, lomba foto, sarasean, dan refleksi, serta seminar. Delegasi mancanegara diantaranya Jepang, Thailand, Kamboja, Cina ikut memeriahkan acara ini lagi. Meski baru pertama kali digelar, tapi sambutan masyarakat begitu luar biasa. Mereka sangat tertarik dengan instalasi-instalasi payung yang dipasang di sekitar lokasi. Acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni. Festival ini diikuti 13 daerah pengrajin payung di Indonesia.
Mereka berasal dari Bau-Bau, Palu, Kuantan, Singgingi, Padang Panjang, Bengkulu, Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Yogyakarta, Solo, Pekalongan, dan Klaten. Yang keenam, tari. Sebuah tari yang disakralkan dan hanya digelar dalam setahun sekali. Konon, di dalamnya Sang Ratu Kidul ikut menari sebagai tanda penghormatan kepada raja-raja penerus dinasti Mataram. Asal mulanya tari Bedoyo Ketawang hanya diperagakan oleh 7 wanita saja. Dalam perkembangan selanjutnya, karena tari ini dianggap sebuah tarian khusus dan dipercaya sebagai tari yang amat sakral, kemudian diperagakan oleh 9 orang. Berbeda dengan tarian lainnya, Bedoyo Ketawang ini semula khusus diperagakan oleh abdi dalem Bedoyo Keraton Surakarta Hadiningrat. Iramanya pun terdengar lebih halus dibanding dengan tari lainnya, semisal Srimpi. Tujuh, Kampung Batik Laweyan. Sebagai pusat batik, destinasi ini pun menawarkan paket lengkap bagi para pengunjung yang singgah. Selain belanja, Anda juga bisa belajar membatik dan mengetahui budaya serta sejarah batik. Wisata edukasi yang Anda dapatkan berupa pelatihan singkat mengenai kewirausahaan kerajinan batik di beberapa rumah produksi yang disediakan, seperti Batik Cempaka, Batik Mahkota Laweyan, Batik Puspa Kencana, Batik Putra Laweyan, dan Batik Merak Manis. Selain itu, Anda pun bisa turun tangan mencoba menggambar batik, mulai dari kain nori kosong hingga menjadi selembar batik. Delapan, Sadranan merupakan sebuah ritual untuk mengirimkan doa kepada para arwah leluhur dan ahli waris yang sudah meninggal dunia yang diadakan setiap bulan Ruah atau setiap menjelang bulan puasa. Ramadan. Yang paling utama adalah pembacaan doa Yasin dan tahlil zikir bersama. Uniknya, semua masyarakat datang berbondong-bondong untuk mengikuti upacara adat ini untuk bersilaturahmi dan menjalin persaudaraan dengan saling mengunjungi rumah per rumah. Maksud dan tujuan lainnya yaitu ikut mencari berkah kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Kuatnya nilai-nilai tradisi pada masyarakat yang masih menjalankan didasari oleh keyakinan bahwa setelah upacara tradisional Sadranan dilaksanakan, maka dalam bekerja untuk mencari nafkah akan diberikan kelancaran dan kemudahan. 9. Kirap budaya Jawa. Kirap pusaka merupakan acara yang ditunjukkan untuk merayakan Tahun Baru 1 Suro. Rute yang ditempuh kurang lebih sejauh 3 km, yaitu Keraton, Alun-Alun Utara, Geladak, Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Veteran, Jalan Yosudarso, Jalan Slamet Riyadi, Geladak, kemudian kembali ke Keraton lagi. Pusaka-pusaka yang memiliki daya magis tersebut dibawa oleh para abdi dalem yang berbusana Jawi jangkep. Kirap yang berada di depan adalah sekelompok kebo bule bernama Kyai Slamet, sedangkan barisan para pembawa pusaka berada di belakangnya.
Acara ini diselenggarakan oleh Keraton Surakarta dan Pusaka-pusaka yang memiliki daya magis tersebut dibawa oleh para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep. Kirap yang berada di depan adalah sekelompok kebo bule bernama Kiai Slamet, sedangkan barisan para pembawa pusaka berada di belakangnya. Acara ini diselenggarakan oleh Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegaran yang dilaksanakan pada malam hari menjelang tanggal 1 Suro. Sembilan, Sekaten, yaitu perayaan yang dilaksanakan setiap bulan Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Subhanallah. Pada tanggal 12 Maulud diselenggarakan grebek Maulud. Sekaten diadakan selama 2 minggu. Selama 2 minggu ini, sekaten diadakan di alun-alun. Pesta rakyat menyajikan pasar malam, arena permainan anak, dan pertunjukan-pertunjukan seni dan akrobat. Gelar puncak 10. Ketupat dan kirap Joko Tingkir. Gelaran puncak acara Syawalan, kirap Joko Tingkir dan grebek ketupat di Njuruk Solo Zoo tahun ini dikemas lebih milenia dengan mengangkat tema Solo Past of Solo Future. Beragam acara hiburan disajikan sejak tanggal 5 sampai 9 Juni 2019. Mulai pentas seni dan juga pasar malam, serta pengunjung dapat menikmati koleksi flora dan fauna di kebun binatang, termasuk wahana terbaru TSTJ yaitu kolam keceh. Acara kirap Joko Tingkir yang dimulai dari depan kantor Kelurahan Pucang Sawit ini berlangsung sangat meriah dan unik. Dalam kirap tersebut turut diarak gulungan terbuat dari ratusan ketupat dan juga buah dan sayur mayur. Grebek Syawal tahun 2019 ditutup dengan prosesi penyebaran ketupat, buah, dan sayur. Setelah sebelumnya para pengunjung menyaksikan teatrikal Joko Tingkir yang dilaksanakan di Danau TSTJ. Terima kasih telah menonton video mengenai kearifan lokal di Solo. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.